Pemirsa, kita jumpa lagi dalam Road to Digital Banking Awards 2025 dan hari ini kita akan berdiskusi dengan seorang muda yang luar biasa yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama SeaBank yang bernama Pak Junedi Liu. Selamat datang Pak Junedi. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau berdiskusi dengan kami. Dan saya ditemani oleh anggota Dewan Juri yang lain yaitu Pak Irwan Habsyah dan Pak Chandra. Nah, jadi kita akan mulai diskusi kita dengan bertanya dengan lebih mendalam, apa sih yang membuat SeaBank itu maju sedemikian pesatnya? Pemirsa sekalian, di handphonenya punya Shopee nggak? Nah, punya akun SeaBank nggak? Nah, coba kita lihat apa yang membuat SeaBank yang boleh dibilang namanya baru, walaupun itu dari akuisisi dari bank yang sebelumnya, tapi sudah gaining nama bank digital yang sangat unggul. Ya. Nah, Pak Junedi, sebagai pembuka nih, SeaBank itu mulainya tahun berapa sih, Pak? Ya, jadi banknya terdahulu itu dimulai dari tahun 70 akhir, dibangun oleh Pak Sumitro. Dan memang awalnya itu fokus untuk melayani koperasi. Di kurang lebih tahun 2020 akhir, itu memang ada kesempatan untuk mendapatkan investor baru gitu ya. Jadi waktu itu memang Sea-Group masuk menjadi investor, lalu mentransformasi banknya menjadi bank dengan layanan digital. Itu kami lakukan dan kami meluncurkan layanan digital kami itu di tahun 2021 pertengahan, Pak. Ya. Sea-Group itu dari mana ya, Pak? Ya, Sea-Group itu perusahaan berasal dari Singapura, Pak. Jadi memang awalnya mereka perusahaan teknologi, awalnya itu malah dari mobile gaming. Alright. Di 2009. Lalu di 2015 mereka terinspirasi untuk buka marketplace bernama Shopee gitu ya. Lalu Shopee tumbuh, lalu dari sana mereka melihat bahwa ada potensi untuk berkolaborasi dengan banyak layanan keuangan gitu ya. Jadi visi Sea-Group selalu simple, mereka mau pakai teknologi untuk melayani yang belum terlayani. Jadi kalau dari game, mereka mau game mereka bisa dimainkan di HP-HP yang paling sederhana. Lalu kalau dari sisi e-commerce, mereka pengen akses mereka itu bisa digunakan oleh seluruh orang yang tersebar di seluruh penjuru dunia gitu ya, dengan HP yang simple. Untuk industri keuangan juga sama. Bagaimana kami bisa melayani orang-orang yang belum terlayani oleh sistem keuangan saat ini dengan lebih baik lagi menggunakan teknologi. Jadi bank di unbank. Bank di unbank. Oke, kalau udah kita ngomong bank di unbank, berapa banyak nasabah dari SeaBank itu yang pertama kali punya account bank adanya di SeaBank? Ya, jadi memang keseluruhan desain produk kami tujukan untuk menjawab pain point daripada nasabah-nasabah yang sebelumnya tidak menggunakan bank gitu ya. Jadi biasanya ada dua faktor utama kenapa mereka belum punya bank, Bapak. Yang pertama adalah akses gitu ya. Jadi ketika mereka kerja, banknya buka, ketika mereka pulang kerja, banknya sudah tutup. Jadi akses menggunakan teknologi kami bisa jawab itu. Yang kedua adalah tingginya biaya perbankan, Pak. Biaya admin, biaya transfer, bunga yang tidak bisa didapatkan karena selalu biaya admin lebih tinggi daripada bunga tabungan. Jadi bank digital seperti kami berusaha untuk menjawab concern tersebut, Bapak-Bapak. Nah, oleh sebab itu kami mendesain produk yang memang memungkinkan untuk bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak memiliki bank sebelumnya. Baik dari ukuran install, baik dari penggunaan data, hingga simplifikasi dari produk dan layanan kami yang memang sesuatu yang dibutuhkan oleh segmen masyarakat tersebut. Ya, kami saat ini cukup beruntung, Pak. Pertumbuhan kami cukup pesat. Total pengguna kami, terutama dari sisi dana, itu sudah tumbuh melebihi 20 juta, di mana kurang lebih 30% ya, itu adalah pengguna bank pertama, Pak, yang berbanking dengan kami. 30% dari 20 juta. Berarti sekitar 6 juta yang pengguna bank pertama ya. Nah, kalau untuk tentang biaya admin yang nol, biaya transfer yang nol, masih nol, Pak? Masih. Kita kayaknya kalau ke aplikasi e-money udah nggak nol. Terus mudah dibuka gitu ya. Kan boleh dibilang semua bank digital hampir sama ini ya. Betul. Platformnya. Jadi yang lebih unggul dibandingkan bank digital lain di mana ya, Pak? Ya, jadi kelebihan kami
sekarang orang itu tidak hanya mengharapkan memiliki bank digital, tapi juga akan melihat bagaimana use case-nya gitu ya. Bagaimana kolaborasi bank tersebut dengan beberapa ekosistem digital yang sudah ada. Nah, kami beruntung memang dari sisi pemegang saham kami juga memiliki Shopee gitu ya. Sehingga banyak sekali use case yang bisa kami kembangkan untuk Shopee gitu ya. Kolaborasi antara Shopee dengan si bank sendiri. Kami beruntung dalam hal ini. Jadi baik dari sisi pembeli maupun penjual. Saya ambil satu contoh misalkan dari sisi pembeli, kalau sebelumnya saya belanja di Shopee, lalu saya pengen membayar, saya harus catat nomor virtualnya, saya harus pergi ke ATM terdekat, atau saya harus masuk ke bank digital lain, lalu melakukan pembayaran virtual account. Dengan kami, seluruh proses itu seamless, Pak. Jadi tanpa keluar dari Shopee, akan langsung loncat ke aplikasi kami, bisa melakukan checkout. Dari sisi penjual, kalau sebelumnya saya berjualan, saya mendapatkan dana, kalau saya mau tarik ke rekening bank lain, itu akan butuh waktu proses, beberapa hari kerja. Dengan kami, ini sesuatu yang kami bisa selesaikan di real time, Pak. Jadi ketika dia tarik uangnya, langsung masuk ke rekening kami. Nah, salah satu inovasi yang kami lakukan ketika kami launching, kami berikan bunga harian. Sehingga bagi UMKM yang tiap hari melakukan penjualan, dan dia bukan hanya dapat menarik uangnya dengan lebih cepat, dia pun dapat menghasilkan bunga setiap harinya. Sehingga itu membangun satu budaya untuk menabung, Bapak-Bapak. Nah, apa keuntungannya bagi bank kami? Bank kami mendapatkan data. Berapa besar omset yang dihasilkan oleh seluruh UMKM tersebut. Dan ini akan memungkinkan kami untuk mendesain produk kredit yang tepat bagi setiap UMKM tersebut ke depannya. Iya. Kalau tadi bilang bank of the unbanked, berarti akan menjangkau masyarakat yang belum punya rekening bank ya, dan kebanyakan di luar Jawa ya. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa kalau si bank itu punya nasabah di luar Jawa yang paling banyak dibandingkan bank digital lain? Ya. Itu ya. Baik, pertanyaan yang bagus, Pak. Karena di awal ketika kami launching, tidak bisa dipungkiri adopsi digital selalu mulainya dari kota-kota besar. Ini karena terkait dengan infrastruktur juga, Pak. Ketersediaan data itu lebih mudah dijangkau di kota-kota besar. Jadi seperti tadi saya sebut bahwa ukuran install kami jaga seminim mungkin. Itu untuk memungkinkan kami bisa melakukan penetrasi di luar Jawa gitu ya. Nah, kami cukup beruntung setelah 4 tahun beroperasi, saat ini komposisinya hampir seimbang, Bapak-Bapak. Jadi memang awalnya di mungkin 2-3 tahun pertama Pulau Jawa mendominasi pertumbuhannya. Tapi sekarang komposisi di luar Jawa itu sudah mencapai 40% dan kami akan terus tingkatkan ke depannya. Silakan, Pak. Di luar Jawa bisa kasih indikasi, Pak, di daerah mana gitu loh, provinsi apa segala macam. Ya, biasanya cukup menyebar, Pak. Cukup menyebar. Itu tergantung dari karena memang kami banyak kolaborasi dengan ekosistem Shopee. Jadi biasanya pusat-pusat konsentrasi UMKM Shopee itu yang akan menjadi pusat pertumbuhan kami juga. Gitu ya. Karena Shopee juga berkomitmen untuk membangun UMKM di negeri ini. Mereka membangun banyak kampus-kampus Shopee yang melakukan edukasi bagaimana berjualan secara online. Jadi ketika mereka belajar untuk jualan secara online, kami juga masukkan kurikulum mengenai pendidikan finansial. Jadi ketika mereka mulai menghasilkan uang, mereka juga belajar bagaimana mengelola uang yang dihasilkan tersebut dengan cara membuka rekening bank lalu mengelola keuangannya dengan lebih baik. Nah, tadi kan Bapak sempat mention ya mengenai pembangunan UMKM ya dari sisi customer. Jadi mungkin bisa dibilang kayak B2C to B ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pisahin antara B2C dengan B2B-nya dari sisi si banknya sendiri, mana yang lebih secara persentasenya gitu, Pak? Ya, pada akhirnya kita bisa lihat bahwa keseluruhan nasabah kami mayoritas itu adalah nasabah retail. Dan ini juga tercermin dari Shopee sendiri, gitu ya. Banyak toko-toko yang berjualan di Shopee itu dimiliki oleh nasabah individual. Ya, jadi memang ketika kami bilang bahwa kami melayani SME, pada akhirnya itu adalah SME yang dimiliki oleh perorangan dan bukan berbasis badan gitu ya, seperti PT. Jadi lebih ke mikro ya. Jadi nah di sini waktu akuisisi nasabah ini kan tadi belum punya bank account, jadi dia retail. Bagaimana dia masih cash minded? Bagaimana mentransfer cashnya ke digital ini? Kira-kira karena belum tentu ada cabangnya bank si bank di situ kan? Jadi gimana kira-kira? Pertanyaan sangat bagus, Pak. Ya.
ini memang jadi satu tantangan bagi digital bank. Awalnya ketika kami melakukan akuisisi karena memang nasabah tersebut terintegrasi dengan Shopee, maka mereka memiliki penghasilan yang didapatkan dari Shopee itu sendiri. Kayak misalkan mereka berjualan, mereka mendapatkan uang. Lalu ketika saya merchant, saya berjualan, lalu jualan saya ramai, saya ajak tetangga saya bantu saya nge-pack barang. Jadi saya yang melakukan transfer, gitu ya. Kalau tadi gaji harian, sekarang bisa dilakukan melalui transfer melalui digital bank. Bagaimana saya spendingnya? Awalnya itu dikunci melalui QRIS. Karena adopsi QRIS juga cukup banyak ya di negara ini dan terus bertumbuh. Tapi kemudian satu titik kita juga menyadari bahwa cash access itu adalah kunci. Karena masih banyak sekali masyarakat di Indonesia yang memerlukan cash tersebut. Nah, bagaimana kami men-tackle hal tersebut? Kami berkolaborasi, Pak, dengan minimarket seperti misalkan Indomaret. Itu akan menawarkan cash access baik itu untuk penarikan maupun store. Store ke Indomaret situ, terus ada link ke Cbank. Ya. Nah, awalnya ketika kami melakukan itu, mungkin banyak orang yang akan berpikiran bahwa ketika diberikan cash access, maka akan paling banyak digunakan untuk menarik uang. Kenyataannya sekarang transaksi menyetor uang lebih tinggi daripada menarik uang. Nah, kedepannya kami akan terus berkolaborasi dengan banyak ekosistem offline, Pak. Termasuk bagaimana kami bisa meluncurkan satu kartu debit yang terkoneksi dengan ATM bank lainnya, gitu ya. Nah, jadi ini akan memungkinkan kami untuk menjangkau lebih luas lagi dan memastikan cash access ini tidak terkendala, Pak. Jadi mereka bisa nyetor lewat ATM juga. Betul. Walaupun ATM-nya mungkin bukanlah sesuatu yang perlu kami investasikan, tapi kami bahkan berkolaborasi dengan bank-bank yang sudah memiliki ATM tersebut. Oke. Itu dari sisi funding kurang lebih ya, customer acquisition, funding. Kalau dari sisi lendingnya sendiri, Pak, tadi kan kita sempat ngobrol ya di belakang. Bapak tadi sempat mention mengenai Shopee Meter dan kolaborasi antara si bank dengan Shopee. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut? Tentu, Pak. Jadi kami memiliki beberapa entitas keuangan di dalam ekosistem kami. Salah satunya adalah Multi Finance yang memiliki produk Shopee Pay Later. Ya, jadi ketika seseorang berbelanja di Shopee, ketika melakukan checkout transaksi, akan diberikan opsi untuk melakukan cicilan berupa pay later, gitu ya. Nah, kami berkolaborasi sebagai sumber dana bagi produk pay later tersebut. Tidak hanya pay later, Shopee juga memiliki cash loan berupa KTA, gitu ya. Nah, kami juga sumber dana untuk melakukan pinjaman cash loan tersebut. Nah, kami sebagai bank, kami akan terus berinovasi. Kami juga akan meluncurkan produk kami sendiri ke depannya untuk nasabah kami. Nah, di luar ekosistem pun, kami juga berkolaborasi dengan banyak fintech, gitu ya, untuk memungkinkan kami untuk bisa mengidentifikasi lebih banyak lagi nasabah unbankable, gitu ya, yang berada di luar ekosistem Shopee. Karena kami tidak hanya ingin melayani nasabah yang ada di dalam ekosistem Shopee, tapi juga berkolaborasi dengan lebih banyak lagi ekosistem di negeri ini. Kaitannya dengan tadi sempat kita ngobrol tentang Shopee Meter, mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi keseluruhan proses loan kami itu dari sisi scoringnya itu dilakukan menggunakan AI dan machine learning. Gitu ya. Mengapa demikian? Karena bisa dibayangkan nilai pinjaman itu sangat kecil, gitu ya. Dan keputusannya harus cepat, sehingga tidak memungkinkan kami untuk melakukan proses secara manusia, gitu ya. Nah, setiap harinya kami bisa mendisburse lebih dari beberapa ratus ribu pinjaman dalam sehari dengan nilai yang kecil. Nah, semua ini harus dilakukan dengan mengandalkan kemampuan daripada machine learning dan credit scoring tersebut. Jadi apa yang kami nilai bukan hanyalah data-data tradisional seperti data income, apakah Anda memiliki kolateral atau tidak, tapi sebagai bank digital kami harus bisa menilai data seperti behavior, kemampuan bayar, gitu ya, perilaku yang ada di ekosistem digital tersebut. Jadi dengan data-data tersebut kami bisa menilai apakah pengguna kami itu layak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Ketika kami nilai layak, maka kami akan berikan opsi untuk melakukan cicilan tersebut. Tapi kalau misalkan tidak, maka opsi tersebut tidak akan muncul. Jadi konsepnya agak berbeda dengan bank konvensional, di mana nasabah harus datang ke banknya, lalu harus melengkapi data dan menunjukkan kemampuan pembayarannya sebelum bank menyetujui pemberian kredit. Di kami sebaliknya, dengan data pengguna yang ada di kami nilai dulu seberapa besar segmen yang ingin kami layani untuk pemberian kredit,
Lalu kami berikan opsi dan pilihan kepada masing-masing individu tersebut, apakah mereka ingin mengaktifkan fitur tersebut atau tidak. Jadi selektif dulu ya, seleksi Betul, dulu. Pak. Sudah kelompok segmen pasar yang mana yang mau dimasukin. Jadi betul. di situ. Tapi jadi penjual promosi landingnya itu nggak terlampau. Betul, Ya. betul. Jadi kalau misalkan dinilai belum layak, maka opsi itu tidak akan muncul, Pak. Betul. Lalu kalau kami nilai layak pun nanti ketika diaktifkan, limit yang diberikan akan berbeda-beda per masing-masing individu. Ya, ini sangat tergantung dari behavior, daya beli, gitu ya, sejarah transaksi yang sudah dilakukan, apakah mendapatkan review yang baik, gitu ya. Jadi kita bandingkan misalkan UMKM, Bapak-bapak. Karena datanya tersedia di ekosistem, kami tahu persis berapa banyak yang dijual setiap harinya. Lalu ketika dia ingin melakukan investasi untuk membeli raw material ataupun membeli machinery, kalau dia ke bank lain mungkin dia harus menyediakan satu kolateral dan dia harus menyediakan satu pembukuan yang baik untuk membuktikan bahwa dia itu layak dapat kredit. Nah, untuk pembukaan itu membantu mereka nggak dari Bank digital pasti membantu, Pak. Iya, Karena jadi seluruh punya- transaksi itu akan terekam secara ada digital. aplikasinya untuk mereka untuk Betul, Pak. jadi- Ya, karena dengan mereka membuka bank digital, lalu mereka membangun kebiasaan menarik hasil penjualannya setiap hari, maka secara tidak langsung itu akan tercatat dalam sistem pembukuan mereka. Yang kemudian mereka bisa print dan mereka bawa ke bank. Tapi dengan bank digital seperti kami, bahkan proses itu bisa disimplifikasi, di mana mereka sudah di-assess bahwa mereka layak dan mereka mampu untuk mengaktifkan fitur pinjaman tersebut. Basically behavior based lending. Yes. Dan pinjaman tidak lebih dari 1 tahun. Pinjaman rata-rata naturnya pendek, Pak. Ya. Jadi kebanyakan produknya itu tenornya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ya, dan memang kalau kita lihat naturnya biasanya pendek, Pak. Jadi saya ambil contoh, Pak. Banyak orang pikir pay later itu adalah kredit konsumtif. Tapi kenyataannya separuhnya sebenarnya produktif. Pak. Produktif ya. Saya kemarin ada real case, Pak, di mana dia adalah penjual kue di Shopee. Lalu ketika Lebaran ordernya naik. Nah, dia harus menyediakan uang untuk beli raw material, telur, susu, Untuk terigu, gitu inventory-nya. ya. Modal usaha. Dan di mana dia baru akan dapatkan uang itu setelah kuenya dilunasi. Betul. Nah, jadi dia akan mengakses pay later, Pak. Jadi daripada saya harus pergi ke pasar besok pagi, beli tepung, terigu, dan sebagainya, saya malam ini pesan di Shopee. Saya bayar pay later 1 bulan. Lalu besoknya barangnya sampai gitu ya, dia proses menjadi kue, dia jual, dia terima pembayarannya, dia bayar bulan depannya. Jadi memang banyak sekali UMKM yang tidak serta-merta langsung mengambil pinjaman yang nilainya itu besar, Pak. Mereka butuh semacam bridging loan untuk membeli bahan-bahan material. Dan kadang-kadang nilainya sangat kecil, Pak. Jadi kalau hanya berapa ratus ribu untuk membeli telur, lalu mereka pergi ke bank, lalu mereka bank konvensional gitu ya, mereka perlu justifikasi bisnisnya. Ini akan butuh waktu yang cukup signifikan ya, sehingga mereka akan tertarik untuk langsung aja mengambil akses cicilan daripada pay later, dicocokkan pembayarannya dengan siklus penjualannya. Dan disinilah nilai tambah yang kami bisa berikan kepada UMKM di Indonesia, Pak. Oke, menarik, Pak. Jadi kalau misalnya ini kembali ke si para ininya ya, borrowernya sendiri. Tadi kan Bapak juga sempat mention 30% dari usernya si bank, itu sekitar 6 juta, itu adalah new user, bisa dibilang orang-orang yang baru pertama kali punya account di bank, karena kan menyasar unbankable. So saya asumsikan itu juga berasal dari SME, ya, dari UMKM ya, yang membuka rekening karena tadi contohnya untuk bisnisnya, gitu ya, Pak? Ya, tidak serta-merta, Pak. Karena kadang-kadang ketika UMKM buka, saya ambil contoh, saya jualan, lalu jualan saya ramai gitu ya, saya mulai meng-engage tetangga saya untuk bantu packaging. Nah, tetangga saya belum tentu punya rekening bank juga, Pak. Karena kebanyakan biasanya digaji harian gitu ya. Kita deal dulu, hari ini bantu saya bungkus, karena order saya ramai, di akhir hari saya kasih berapa ratus ribu. Nah, kalau sebelumnya transaksi itu cash, sekarang bisa dilakukan melalui digital bank. Jadi tidak serta-merta semua orang yang buka dengan kami itu langsung diasumsikan sebagai UMKM, Pak. Karena bisa aja dia adalah seseorang yang berkontribusi bagi ekonomi digital, tapi bukan sebagai merchant. Kayak contoh, kita ekspansi ke satu daerah, supir-supir
kurir gitu ya, pekerja gudang, packaging, itu semua adalah sebenarnya pekerja informal yang tidak memiliki akses kepada bank sebelumnya. Nah, mereka juga terbantu Pak melalui digitalisasi daripada merchant tersebut. Dengan begitu artinya 30% bukan berarti di daerah-daerah provinsi di Indonesia yang unbanked. Jadi bisa aja di daerah yang sebetulnya bankable provinsi. Betul. Kami belum bedakan antara 30% itu di bankable atau unbankable, tapi kami tahu bahwa mereka adalah pengguna pertama perbankan. Gitu. Pak Jun, kan Pak Jun ini si bank kelihatannya menggunakan kolam Shopee untuk sebagai sumber lead everything lah dari sana ya. Adakah usaha ataupun realisasi untuk main di ekosistem yang lain? Ya, pasti ada Pak. Karena kami sebagai bank tidak hanya ingin memiliki visi untuk melayani satu ekosistem digital gitu ya. Tetapi kami juga realistis Pak, bahwa kami bank yang masih cukup muda gitu ya. Jadi di awal ketika kami melakukan transformasi, ada banyak biaya yang harus kami keluarkan untuk investasi teknologi maupun sumber daya manusia gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa kami bisa dengan cepat mendapatkan trust daripada masyarakat, karena bisnis bank adalah bisnis trust gitu ya, kami perlu menunjukkan bahwa kami memiliki performansi yang kuat. Baru kami bisa bangun brand dan trust tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri 3 tahun pertama kami sangat fokus dengan ekosistem kami. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa bank digital memiliki potensi untuk mendapatkan financial performance yang baik gitu ya. Kami mendapatkan modal untuk melakukan akuisisi, untuk melakukan branding juga. Saat ini fokus kami adalah untuk keluar juga daripada ekosistem Shopee itu sendiri. Jadi kami banyak melakukan kerjasama dengan pameran-pameran UMKM offline gitu ya. Kami juga berkolaborasi dengan ekosistem digital lainnya, menyediakan jasa pembayaran ke ekosistem digital yang existing untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi nasabah, Pak. Contoh ada nggak Pak? Karena saya belum pernah lihat si bank di ekosistem yang lain. Ya, jadi biasanya kami banyak berkolaborasi dengan UMKM di daerah-daerah, Pak. Ketika ada edukasi, baik itu dengan regulator maupun dengan asosiasi-asosiasi, untuk bisa melakukan penetrasi secara lokal gitu ya, Pak ya. Kami sangat jarang melakukan akuisisi yang saya bilang secara nationwide, Pak. Jadi seperti masuk TV, masuk billboard, masuk majalah, itu kami sangat jarang lakukan. Biasanya kami akan berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi pengusaha yang sangat lokal di daerah masing-masing untuk bisa mendapatkan akses kepada para pengguna kami gitu. Yang ekosistem digital? Jadi baik digital maupun non-digital. Nah, kalau digital kami biasanya berkolaborasi dengan website-website untuk melakukan ini ya, check out gitu ya. Nah, tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa kami sebagai bank digital sama sekali tidak memiliki, aku bilang, fokus untuk masuk ke komersil. Jadi semua nasabah kami itu rata-rata mikro atau retail individual. Ya, dan karena memang kami tidak fokus ke sana, kami tidak memiliki effort lah untuk membangun. Jadi grow-nya lebih organik. Grow-nya lebih organik dan lebih mengarah ke retail individu. Dan lebih mengakses ke community banking. Betul. Dan memang arah jangka panjangnya ke sana dan committed untuk nggak keluar dari sana gitu, Pak. Betul, Pak. Saat ini kami lihat bahwa ini adalah menjadi visi misi kami dan kami akan terus membangun karena PR kami masih banyak di sektor ini. Ya, kami berharap kami dapat bisa bertumbuh bersama nasabah kami yang pertama kali menggunakan kami. Nah, kita lihat di Indonesia ini peluangnya cukup besar, Pak. Karena kan generasi emas, yang artinya banyak anak muda yang menggunakan digital bank. Tahapan dalam hidup itu kan ada banyak ya, Pak ya. Jadi anak muda itu pasti pertama kali pengen cicil rumah, cicil kendaraan, menikah. Lalu nanti ketika punya anak pengen mengakses dana pendidikan. Jadi PR kami masih banyak, Pak. Karena kami akuisisi sebanyak mungkin saat ini, lalu kami akan pelan-pelan bertumbuh bersama mereka. Yang kami perlu pastikan adalah ketika mereka membutuhkan sesuatu, kami sudah memiliki produk yang tepat gitu ya. Saat ini mungkin kebutuhannya masih simple gitu ya, Pak ya. Saya butuh satu akun untuk menabung dan melakukan pembayaran. Tapi ketika dia berjualan, lalu dia udah mulai menghasilkan, dia akan mulai memikirkan tentang bagaimana saya menumbuhkan aset saya. Bagaimana saya bisa mengakses asuransi. Bagaimana saya bisa mengakses pinjaman-pinjaman yang lebih lebih kompleks gitu ya, pinjaman berbasis kolateral. Nah, hal-hal itu yang akan menjadi PR kami, Pak, untuk bertumbuh bersama nasabah kami. Tapi saat ini fokus kami adalah akuisisi sebanyak mungkin, sambil pelan-pelan menumbuhkan produk dan layanan kami. Oke.
Pak Jun udah join di Cbank udah sejak kapan Pak? Dari awal. Ya, dari awal Pak. Perintis. Dari awal berdiri ya? Dari awal akuisisi Pak. Dari awal akuisisi. Perintis, Jadi, Pak. ya. Bukan jadi penerus. Di 2020. Beliau perintis bukan penerus, Pak. Dari sejak pertama kali join sampai sekarang itu Pak, apa keputusan dari Pak Jun ini yang kan namanya keputusan kita tunggu hasilnya benar atau enggak gitu ya? Betul. Sometimes we don't know whether our decision is right or not. Setelah berapa lama baru kita bisa lihat itu benar atau tidak. Apa keputusan Pak Jun yang terbaik yang ternyata it turns out to be memang baik gitu, memang hasilnya luar biasa. Jadi di awal ketika kita transformasi Pak, tentu saja ini kan kolaborasi semua ya. Jadi saya nggak enak juga lah untuk mengklaim bahwa itu pribadi gitu. Tapi ketika kami duduk bareng seluruh direksi, lalu kita menentukan visi misi kami mau menjadi bank seperti apa. Saya bangga ke titik di mana kami memutuskan memang untuk benar-benar fokus ke retail individual dan memang untuk serve the underserved gitu ya. Kenapa? Karena mudah sekali bagi bank gitu ya. Saya ingat di awal ketika kami menawarkan bunga yang cukup tinggi di awal-awal akuisisi kami, waktu itu 7% gitu ya. Yang buka bank pertama kali bukanlah unbankable, melainkan orang yang baru jual bank, lalu taruh uangnya dengan kami gitu ya. Jadi pertumbuhan dana kami di tahun pertama itu sangat signifikan gitu ya, karena bunga yang tinggi, akses yang mudah gitu ya. Sekarang bunga berapa? Sekarang kami bunga harian itu hanya 3% gitu ya, 3%. Ya, itu harus bersih kayak convent bank juga ya. Betul, Ya, betul. Nah, karena kami kemudian melihat bahwa bukan ini segmen kami pengen layani. Kami pengen melayani unbankable, sehingga ada beberapa keputusan yang kami ambil, yang dengan sengaja kami ambil gitu ya, yang mungkin bertentangan dengan pola pikir pada umumnya. Kayak contoh, kami nggak pengen jadi bank yang paling lengkap, semuanya bisa super app, tidak. Kami hanya pengen jadi bank yang benar-benar menyediakan fitur yang dibutuhkan oleh nasabah kami. Kami menjadi bank yang memberikan bunga harian. Tapi apa akibatnya? Tidak ada orang yang tertarik menggunakan deposito kami. Karena UMKM pada ngomong, Pak Jun, ngapain uang saya ditahan 1 bulan? Orang tiap hari aja dapat bunga gitu ya. Ngapain saya deposito gitu ya. Sehingga edukasi itu menjadi kami butuh waktu untuk melakukan edukasi memberikan deposito. Nah, tapi apa keuntungannya? Adopsi daripada pengguna kami, ketika kami lihat apakah kami pengen terus bertumbuh dari sisi dana, kami lihat bahwa memang bunga tinggi itu tidak sustainable bagi kami. Apakah bisa kami lakukan? Bisa. Kenapa? Karena operational cost bank digital jauh lebih efisien dibandingkan bank konvensional. Kami bisa memilih untuk mengembalikan itu dalam bentuk bunga bagi nasabah kami. Tapi apakah itu yang dibutuhkan nasabah kami, terutama nasabah underserved? Ketika kami berdiskusi dengan mereka menyatakan bahwa bunga tinggi nggak terlalu masalah. Gitu ya, bukan menjadi sesuatu yang menjadi kunci, Pak. Yang menjadi kunci adalah rendahnya biaya transaksi, biaya admin, biaya transfer, itu yang berpengaruh bagi mereka. Karena jumlah uang yang mereka bisa endapkan di tabungan mereka selama 1 bulan itu tidak tinggi. Jadi mau bunganya 7% atau 3% nggak begitu pengaruh gitu ya. Nggak efek gitu ya. Nggak gitu efek ya. Tapi bebas biaya admin, mereka tiap hari perlu melakukan transfer ke supplier mereka, ke distributor mereka, ke pekerja mereka. Itu yang mereka ingin, mereka butuhkan gitu ya, suatu efisiensi. Kemudahan untuk melakukan pembayaran dan murahnya biaya transaksi tersebut. Itu sebabnya kenapa kami ujungnya memilih untuk yang pertama kali menurunkan bunga kami untuk sisi tabungan. Nah, saya ingat itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, kami turunkan setengah bunga kami, dikomplain oleh nasabah-nasabah VIP. Oh iya, pasti Pak, karena awal-awalnya kan nasabah VIP semua gitu ya. Tapi kami jelaskan bahwa ini memang kami lakukan karena ada satu sustainabilitas yang kami kejar gitu ya. Di tahun tersebut, fakta yang membanggakan adalah kami mungkin tukar beberapa ratus VIP dengan 4 juta nasabah retail. Dan secara dana, walaupun cost of fund kami turun setengah, total DPK kami stabil, Pak. Jadi itu memang satu effort bersama secara masif oleh tim gitu ya. Jadi memang kita perlu jelaskan gitu ya. Dan sampai saat ini hubungan kami baik dengan VIP-VIP tersebut. Karena memang masih ada nilai tambah yang kami berikan. Ya. Walaupun memang besaran dananya udah berbeda ya. Itu kan realistis ya. Nasabah selalu memiliki pilihan. Ya.
Kalau lending yang pay later itu berapa bunga dikenakan? Ya, kami saat ini bunganya itu di angka 2,9 per bulan. Itu jauh di bawah ini maksimum berdasarkan POJK, Pak. Oh ya. Ya, karena kalau berdasarkan POJK kan 0,3 per hari ya. Sekarang mungkin ke depannya bakal jadi 0,2. Jadi NIM cukup lah NIM. NIM cukup, Pak. Cukup. NIM cukup ya. Ya. Karena memang segmen yang kami layani memang lebih beresiko ya. Ya pasti. Ya. Tapi bukan hanya NIM, tapi juga dari sisi cost income ratio. Ya. Karena operasional bank digital itu lebih Di efisien. bawah 50%. Cost 30. income ratio kami saat ini di angka 20% awal. Wow, Hmm. rendah banget. Ya. Rendah ini. Pak Jun, tadi Pak Jun kan sempat cerita, bisa dibilang Pak Jun masuk dari awal, mungkin bisa dibilang perintis gitu ya. Nah, pada saat awal si bank berdiri, itu kan sedikit banyak digandengkan dengan nama besarnya Shopee, gitu kan ya. Nah, kira-kira Pak Jun bisa cerita nggak istilahnya dari awal, apakah ya tentunya dengan menggandeng ekosistem Shopee kan orang lebih kenal Shopee-nya gitu ya dibanding si bank-nya. Tapi bagaimana Pak Jun dan juga teman-teman di si bank itu bisa sedikit banyak memutar meja sehingga nama si bank itu juga nggak kalah sekarang sama Shopee. Mungkin bisa share, Pak. Ya, kami di awal-awal jangankan cari nasabah, Pak, cari karyawan pun orang ingatnya Bank Shopee gitu ya. Walaupun kami jelaskan bahwa sebenarnya Shopee adalah sister company, tapi memang di saat itu belum ada nama gitu ya. Nah, saya percaya bahwa bank itu memang bisnis kepercayaan. Jadi memang awalnya mungkin orang lebih percaya karena melihat Shopee-nya gitu ya. Tapi dengan bertumbuhnya dan bertambahnya dan stabil layanan kami, orang mulai mengenal kami sebagai satu bank gitu ya. Karena memang berbeda sekali jasa yang kami tawarkan dengan jasa daripada e-commerce itu sendiri. Nah, ini memang butuh waktu dan bahkan PR saya belum selesai, Pak. Karena kalau kita lihat dari total pengguna Shopee dibandingkan total pengguna bank saat ini, masih ada PR yang cukup jauh gitu ya. Jadi memang PR saya belum kelar gitu ya, dan masih banyak yang bisa kami lakukan. Itu baru dari sisi ekosistem sendiri. Belum kita lihat kalau secara potensi di Indonesia ini masih banyak lagi nasabah yang mungkin belum terekspos dengan bank digital. Karena tantangan bank digital bukan hanya masalah akses, tapi juga trust daripada nasabah terhadap layanan digital itu sendiri gitu ya. Mungkin bagi beberapa generasi itu natural, Pak, adopsinya gitu ya. Karena mereka terlahir di era digital, mudah sekali bagi mereka untuk mengadopsi. Tapi tidak seluruh lapisan masyarakat seperti itu, Pak. Nah, itu sebabnya kami juga berusaha untuk fleksibel, kami melihat gitu ya. Kayak contoh, saya melihat bahwa di Indonesia ini bank digital masih mempertahankan cabang gitu ya. Karena dan ini studi kami sendiri membuktikan bahwa dengan nasabah melihat bahwa ada cabang di kota tersebut, maka akuisisi kami di kota tersebut juga bagus gitu ya. Karena ini level of trust gitu ya, yang dibutuhkan melalui suatu interaksi gitu ya. Nah, itu sebabnya juga kenapa kami membangun kekuatan operasional tim kami gitu, Pak. Kami memastikan bahwa kami tersedia 24 jam. Karena kebanyakan transaksi kami itu tidak terjadi di jam kerja. Justru di jam pulang kerja ketika orang santai, lalu dia melakukan misalkan jual beli secara digital, lalu dia pengen akses banknya atau dia buka rekening bank, itu rata-rata terjadi di atas jam kerja. Kalau malam-malam dia mau check out, besok sale nih 88 gitu ya. Ada kendala, dia telepon banknya malam-malam. Ya, karena saya mau check out nggak bisa nih, kenapa nih transaksi saya nggak bisa terjadi gitu ya. Nah, itu kami sebagai bank digital, kami harus tersedia 24 jam. Service-nya 24 jam. Ya. Harus tersedia 24 jam. Karena transaksi digital tidak melihat jam, Pak. Ya, dan kebanyakan terjadi justru di luar jam kerja gitu ya. Jadi apa gunanya kantor cabang bank tersebut? Nah, kantor cabang bank kami konversikan menjadi semacam community center, untuk melakukan edukasi, mengundang UMKM, melakukan banyak lah, Pak. Kita bisa kumpul-kumpul arisan, kita bisa lakukan training gitu ya. Termasuk juga gathering, karena kadang-kadang orang kalau nggak lihat cabangnya, nggak ini ya. Jadi lebih kepada marketing daripada pelayanan nasabah ya, Pak? Betul, Pak. Karena sebenarnya kebanyakan layanan tersebut sudah bisa diakses melalui handphone. Tapi kadang-kadang kalau ada masalah di handphone, nggak enak angkat telepon, Pak. Maunya datang ke cabang gitu ya. Jadi kalau dengan demikian, kenapa nggak terus menambah cabang aja, Pak? Nah, karena kalau kita nambah cabang, Pak, struktur costingnya akan naik dan berubah.
Ya, jadi pertanyaan saya sebenarnya cabang ini diinginkan atau enggak sih Pak? Kalau memang cabang diinginkan kan kita akan tambah. Kalau cabangnya tidak diinginkan kan kita akan tutup. Gitu kan. Nah, sekarang apakah hanya Ya. karena untuk ngabisin kontraknya Tapi- gitu kan atau gimana? Ya. Tapi mesti lihat juga budaya setempat. Betul. Lokal Iya. di situ beda. Di Indonesia bisa beda-beda loh budayanya. Betul. Di Banten sama di Jawa Tengah, di Hmm. Sumatera itu bisa beda-beda. Betul Pak. Tapi Betul. kalau kita melakukan mapping tersebut, Ya. mungkin nanti ada cabang yang ditutup, ada cabang baru yang dibuka. Betul. Iya. Nah, Tapi ya. dalam sejarahnya ini tidak ada cabang baru yang dibuka. Ya, jadi gini, kalau kami lihatnya Bapak-bapak, kami sebagai bank, karena kami mulai dari bank kecil ya, biaya daripada buka cabangnya kan cukup signifikan. Aha. Iya. Sehingga kami perlu memastikan bahwa kami memiliki representasi di kota-kota tertentu yang memang secara spesifik kami ada target untuk berkembang di sana gitu ya. Tapi ini juga harus kami lakukan mempertimbangkan kemampuan finansial kami sendiri gitu ya. Nah, ya menurut saya gini, bukan apakah mau atau tidak, tapi memang kenyataannya cabang masih diperlukan, gitu ya. Terutama untuk melakukan penetrasi dan membangun kepercayaan. Tapi seberapa banyak cabang yang perlu dibangun, ya menurut saya inilah bedanya gitu ya. Kalau di bank konvensional mungkin dia sudah memiliki banyak cabang, sehingga untuk menambah mereka harus hitung-hitungannya lebih rumit, Pak. Kalau kami lihatnya bahwa memang dari awal cabang kami nggak terlalu banyak. Ya. Nah, kami perlu pastikan bahwa cabang kami itu berada di titik-titik yang representatif buat kami gitu ya. Nah, Bapak bilang habisin sewa, itu juga nggak bisa dipungkiri Pak, karena ketika di awal akuisisi kan sudah ada kontrak yang berjalan. Ya, apakah langsung kami pindah karena uang itu sudah keluar? Kan tentunya membebani performansi daripada banknya sendiri. Jadi misalkan kontraknya masih berjalan 2 tahun, ya, kami kaji 2 tahun di kota tersebut lokasi mana yang ideal, yang representatif untuk kami. Setelah kontraknya habis, baru kami pindahkan ke lokasi ideal tersebut. Nah, awal-awal ini memang kalau kalian lihat, kebanyakan kami itu melakukan relokasi. Karena memang cabang daripada bank sebelumnya itu berada di kota-kota yang strategis. Jadi kita lebih banyak fokus di relokasi gitu ya. Tapi sekarang menurut saya sudah cukup stabil. Maka tahun depan kami akan mulai buka di beberapa kota besar. Yang menurut kami akan representatif gitu ya. Tidak akan seagresif bank konvensional, Bapak-bapak. Oke. Karena kan yang pasti kami mau memastikan juga kami ada penetrasi dan ada perwakilan di kota tersebut. Jadi kalau ini kan berarti kalau buka cabang baru by design nih Pak ya. Bukan by design, bukan by legacy ya, by design. Kalau by design kan berarti memang akan didesain secara ideal ya. Kira-kira orang yang di dalam bank itu apa aja Pak? Jabatannya Pak? Minimal sekali bisa. Oh di cabang, Iya. di cabang. Cukup Maka tentu saja dua kepala orang, cabang. dua Iya. orang cukup. kepala cabang, Betul. kepala operasionalnya pasti, Iya. gitu ya. Karena secara struktur kan harus ada yang memegang Iya. operasional, ada teller, ada CS, Iya. dan juga relationship. Ada itu- teller CS juga. Ada teller, ada CS juga, Pak. Sebenarnya tergantung cabang seperti apa yang nanti mesti dapat dihindari. Betul. Dan itu ini udah lengkap, tapi di bawah itu bisa dibikin lagi Iya. sub branch lagi yang Betul. Nah, Betul. teller sama customer service bisa merangkap. Nah, kenapa kita masih menyediakan teller? Karena memang cash access masih dibutuhkan. Kenapa kami tidak perlu banyak? Karena kami akan terus berusaha untuk berkolaborasi dengan kayak misalkan Indomaret gitu ya. Daripada saya buka cabang sebanyak Indomaret, kan Indomaret juga sudah banyak cabang Iya. gitu. Jadi memang tidak perlu buka sebanyak itu. Tapi ketika kami buka cabang, kami pasti akan mempertimbangkan faktor tersebut. Karena tetap saja ada orang yang akan mau ke cabang kami, menarik uang tunai dan membutuhkan layanan gitu ya. Nah, mengenai jumlahnya itu tentunya akan kami sesuaikan dengan seberapa padat cabang tersebut gitu. Tapi pada awalnya kami akan desain untuk pastikan bahkan sampai ke relationship manager, Pak. Karena ada beberapa orang yang masih membutuhkan kontak manusia untuk bisa mengadopsi, terutama di awal-awal, Pak. Jadi dia akan perlu banyak tanya jawab, bagaimana cara saya transfer, bagaimana cara saya cek rekening saya dan sebagainya. Itu akan membutuhkan banyak guidance daripada seorang relationship manager. Jadi Betul. konsepnya akan lebih ke full branch rather than cuman kayak hub atau apalah istilahnya digital lounge kayak gitu ya. Betul, Full betul. branch. Betul sih Pak. Orang perlu bantuan untuk onboarding. Tapi biasanya bantuan untuk onboarding tersebut tidak terjadinya di cabang, tapi terjadinya di tempat dia akan melakukan transaksi, dia perlu onboarding, dia perlu bikin baru. Kenapa bukan orang yang deploy ke tempat-tempat, ke pasar-pasar gitu, dibandingkan bikin cabang gitu? Betul. Nah,
Kenapa kita perlu cabang, Pak? Karena kalau kami bahkan tidak ada representatif di daerah tersebut, saya bahkan nggak bisa merekrut orang untuk di deploy tersebut, Pak. Jadi memang butuh satu gitu ya awalnya, yang dimana ke depannya RM ini juga termasuk nempel dengan asosiasi UMKM, buka pameran dan sebagainya. Itu harapan kami ke depannya. Tapi di awalnya memang dibutuhkan satu presence di daerah tersebut. Karena tanpa presence, bahkan ketika kami buka rekrutmen, akan sangat sulit untuk cari orang yang di lapangan yang bisa untuk kami, Pak. Jadi kalau saya bisa terjemahkan implicitly, sebetulnya buka cabang selain presence juga butuh local knowledge dan local wisdom ya, sekaligus local network buat ngerintis bisnis di situ ya. Makanya betul, tadi Bapak Pak. mention RM ya kan, butuh networknya mereka kan. Betul. Oke. Tapi memang skalanya tidak perlu sebesar bank-bank konvensional, gitu ya. Karena coverage itu benar-benar by cabang, gitu ya. Sekarang cabangnya berapa, Pak? Kami sekarang ada 9, Pak. 9. Ya, di 9 kota yang merepresentasi. 9 kota. Jadi tiap kota diwakilin Jakarta 1. Itu yang sudah dari bank yang dulu. Betul. Ya, artinya belum ada pengembangan. Pak Jun, jadi kalau saya lihat dari awal sampai sekarang si bank itu berjalan dengan konsisten, kemudian stabil. The other side of that, konsisten, stabil, itu adalah inovasinya di mana gitu. Ada satu inovasi nggak yang akan bisa merubah jalannya si bank ke depan? Ya. Saya ambil satu contoh deh, Pak. Kalau ke depannya kan ada beberapa yang kami godok gitu ya. Tapi saya ambil yang sudah terjadian dan sudah mulai kelihatan bentuknya, Pak. Kami meluncurkan satu fitur dari sisi tabungan yang bernama Flash Deal. Flash Deal. Kan ada flash sale, kami flash deal gitu ya. Nah, kenapa flash deal? Kami melihat satu, adopsi deposito di bank itu cukup rendah karena kan orang nggak mau mengendap uangnya gitu ya. Nah, tapi kami pengen melakukan itu. 2, kalau kami bandingkan dengan bank konvensional, pada umumnya bunga deposito khusus itu diberikan ke nasabah khusus. Ya, jadi semakin besar dananya, makin tinggi bunganya. Bagaimana dengan masyarakat biasa gitu? Ya, dia mungkin nggak pernah dapat akses ke deal-deal khusus gitu ya. Nah, makanya kami meluncurkan yang namanya flash deal tersebut. Jadi saya ambil contoh, setiap Kamis jam 7 malam kami akan melakukan flash deal. Jadi kami akan announce di awal berapa besar bunga yang akan kami tawarkan, yang masih lebih tinggi daripada bunga deposito biasa, dan berapa banyak kuota yang akan kami berikan pada hari tersebut. Nah, jadi kebanyakan nasabah kami itu jam 6.59 itu sudah nunggu gitu ya, karena harus war untuk mendapatkan itu. Nah, ini menunjukkan suatu engagement juga dengan nasabah kami, karena kami menciptakan satu scarcity ya, di mana mereka akan memperebutkan gitu ya. Apa keuntungannya bagi bank? Ini memungkinkan kami untuk melakukan marketing yang terukur secara efektif gitu ya. Dan kelebihan daripada bank digital, kami tidak hanya bisa menawarkan ini ke nasabah-nasabah premium, kami bisa melakukan berbagai eksperimen. Kayak contoh, saya bisa identifikasi satu grup nasabah yang sama sekali belum pernah melakukan deposito. Lalu saya ingin melakukan edukasi finansial tentang deposito kepada mereka. Saya bisa berikan flash deal khusus kepada mereka. Selasa jam 7 malam. Hanya untuk segmen ini. Selected customers. Ya. Untuk ibu-ibu rumah tangga, Rabu. Online. Ini online, Pak. Jadi akan ketika dia login ke dalam sistemnya, itu akan muncul tag bahwa akan ada flash deal khusus untuk Anda di hari apa, nanti bisa dinantikan. Bahkan kami bangun fitur, kalau dia bilang dia tertarik, kami akan book itu ke dalam schedule dia. Jadi nanti ada reminder alarm di HP-nya untuk kasih tahu 6.59, siap-siap kita bakal nge-war gitu ya. Nah, kami justru batasi ini bukan bagi nasabah-nasabah yang premium dengan limit yang besar. Jadi kami justru akan mengecilkan minimum daripada depositonya. Karena kami ingin melakukan edukasi finansial gitu ya. Dari sisi dana kita atur minimum, dari sisi maksimum bisa kita atur. Karena kalau tidak nanti uang marketing yang kami keluarkan cukup besar ya. Karena kalau misalkan tiba-tiba ada nasabah masuk, dia masukin 2 triliun misalkan dengan bunga spesial itu kan pasti akan berpengaruh pada biaya marketing. Nah, jadi kami bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi likuiditas daripada banknya sendiri, tapi di sisi lain juga menciptakan satu engagement
daripada para user kami. Karena para user kami kalau dapat itu biasanya bilang tuh, wah saya menang war nih, gitu ya. Saya menang war. Nah, itu yang kami berusaha tingkatkan, Bapak-Bapak. Dalam arti gini, kami berusaha memiliki engagement setiap hari dengan nasabah kami. Kayak bunga harian. Bunganya nggak seberapa, tapi setiap pagi ketika bangun terbiasa. Iya, terbiasa gitu ya. Nasabah kami tiap pagi selalu bangun-bangun langsung buka, karena dia akan lihat nambah gitu ya. Nah, ini kenapa kami yakin bahwa ini akan membangun budaya menabung, Pak. Saya ambil contoh, banyak karyawan saya bilang gini, dulu kalau gajian, uang langsung habis, karena langsung bayar tagihan. Karena nggak ngaruh, uangnya mau dinapin 3 hari atau 4 hari, yang penting tagihan harus dibayar. Tapi kalau sekarang dicocokkan, Pak, ke tanggal terakhir tagihan tersebut. Karena bahkan bunga harian, Pak. Jadi kalau saya bayar di tanggal 25, udah saya nggak dapat bunga. Kalau tagihannya tanggal 3, ya saya tahan aja sampai tanggal 2, dan saya dapetin bunga hariannya, dan saya senang gitu ya. Baru bayar. Jadi budaya menabung ini yang kami berusaha pengen bangun gitu ya, untuk para nasabah kami. Nah, idealnya juga ini, bagaimana kami bisa melakukan customisasi. Ya. Sebagai contoh, dengan pengguna kami bisa melakukan survei ketika mereka login ke dalam sistemnya. Kami akan tanyakan tipe produk pinjaman seperti apa yang Anda butuhkan berikutnya. Tipe produk investasi seperti apa yang Anda inginkan berikutnya. Gitu ya. Apakah Anda orang yang akan mempertimbangkan membeli emas, beli asuransi, atau beli reksadana? Nah, di sini akan membantu kami untuk melakukan prioritasi dari pengembangan kami berikutnya. Nah, inilah idealnya menurut saya dari satu bank digital adalah kami mampu untuk membangun kedekatan dengan nasabah kami, walaupun tidak berbasis face to face gitu ya. Pak Jun, menarik. Tadi Pak Jun mention about engagement ya. Kan ada beberapa bank digital kan punya kiatnya masing-masing. Ada bank digital yang pakai gamification ya kan buat engage supaya kumpulin koin tiap hari. Nah, strategi si bank sendiri, especially di awal-awal, kalau sekarang kan si bank istilahnya sudah punya basis nasabah sendiri. Di awal-awal bisa dibilang the first 2 years, bagaimana supaya engagement customer itu on every day atau paling nggak regularly, nggak cuma ngecek pas lagi gajian atau pas lagi ini. Nah, itu adalah bunga harian, Pak. Itu memang kami desain dari awal untuk memastikan bahwa login itu tiap hari. Ya, karena kami kasih bunga setiap 12.01. Jadi orang bangun pagi kebiasaannya adalah langsung buka rekening kami untuk lihat berapa banyak bunga yang dihasilkan semalam. How do you know? How do you know orang itu buka karena pengen lihat bunga? Oh, karena kita lihat tingkat login kami di pagi hari dan berapa banyak orang yang login setiap harinya, Pak. Itu kami ukur. Jadi dari nasabah tadi ada 20 juta ya? 20 juta. Jadi yang aktif cukup tinggi, Pak. Saya cukup yakin, walaupun angkanya nggak bisa saya sebutkan tapi sangat tinggi dibandingkan bank lainnya, karena memang basisnya itu adalah pembeli maupun penjual di Shopee itu sendiri, Pak. Jadi memang ada transaksinya. Nah, kalau saya bandingkan dengan bank digital lain, sebagian daripada biaya marketingnya itu harus digunakan untuk melakukan akuisisi. Karena memang nggak ada ekosistem, Pak. Kalau kami, mayoritas biaya tersebut tidak untuk akuisisi, melainkan aktivasi. Saya ambil contoh, salah satu campaign kami yang paling berhasil adalah untuk semua pengguna Cbank yang belum pernah mencoba kris sebelumnya. Kalau pertama kali kris dipakai di mie gacoan di periode itu, kami kasih gratis satu mangkok mie. Gitu ya. Jadi, iya Pak. Jadi kan satu mangkok mie kan 10.000 misalkan Pak. Jadi dia happy kan bahwa saya coba fitur ini dapat makan gitu ya. Nah, satu mangkok, Pak. Kalau satu keluarga lebih ramai lagi, Pak. Apalagi satu RT, Pak. Kalau satu RT berarti satu RT harus buka rekening, Pak. Iya. Nah, jadi kebanyakan fitur kami itu digunakan, kebanyakan marketing kami itu digunakan untuk aktivasi, Pak. Ya, jadi apabila Anda top up, Anda dapatkan apa? Apabila Anda check out menggunakan Cbank, Anda dapatkan gratis ongkir. Ya. Jadi aktivasi-aktivasi ini yang mengizinkan nasabah kami bukan hanya untuk coba, tapi lihat bahwa ternyata praktis ya. Kalau mau belanja di Shopee pakai Cbank, maka uang mengendapnya akan ditingkatkan, Pak. Ya, jadi lebih ke aktivasi dibandingkan akuisisi. Dan artinya kalau dari pembicaraan ini sepanjang ini, jadi saya bisa simpulkan bahwa nasabah Cbank itu lebih menggunakan account di Cbank sebagai transactional banking, gitu ya. Payment in out cash istilahnya, dan buat mensupport bisnisnya, rather than cuman dana masuk mengendap,
dalam bentuk deposito karena dananya tinggi ya, apa hubungannya tinggi gitu ya Pak ya? Betul, Pak. Lebih ke transaction. Oke. Pak, last question Pak. Ada peristiwa security apa yang berkesan? In the sense berkesan tuh bisa berkesannya aduh kita kebobolan atau berkesannya Misal- adalah aduh kita hampir kebobolan Cyber risk. atau aduh this is something big gitu. Yes. Kalau cerita cyber risk itu bisa seharian tuh Pak. Karena kalau bank digital itu attack itu tiap hari Pak. Ya, tapi yang Attack itu tiap berkesan nih, yang berkesan. Ya. Nah, jadi kita kalau lihat invasi deepfake itu cukup tinggi saat ini. Yes. Ya, invasi deepfake itu cukup tinggi Pak. Jadi bukan hanya berusaha meniru, bahkan sampai berusaha menciptakan identitas baru. Gitu Bisa ya. bikin nick baru deh. Jadi kadang-kadang ya ini Pak, misalkan ya dia bisa mengadopsi muka, suara gitu ya. Jangankan dalam sisi KYC Pak. Sekarang ini banyak sekali staff-staff saya misalkan di bank dikontak oleh nomor WhatsApp yang mengaku sebagai saya. Ya. Jadi bukan cuma mengaku sebagai Itu saya, AI lah nanti. berani nelpon Pak. Jadi ketika diangkat suaranya suara saya. Tapi untungnya staff saya tahu nomor saya gitu ya, sehingga dia bisa menghindari kasus tersebut gitu ya. Jadi saat ini memang kalau dilihat memang luar biasa lah perkembangannya. Ya. Nah, sebagai bank digital kita harus terus melakukan ini ya Pak, inovasi dan juga investasi dari sisi sekuritas sendiri. Kalau kita mengandalkan, saya ambil contoh Pak, kalau misalkan orang deepfake lalu berusaha buka rekening, kalau kita mengandalkan mata manusia akan sangat sulit untuk membedakan apakah orang itu Junaidi atau bukan. Karena tampangnya mirip, suaranya mirip. Kita harus menggunakan AI juga, Pak. Jadi AI cuma bisa lawan AI gitu ya. Jadi yang kami perlu lihat, kalau kami ciptakan teknologi kami sendiri, ada beberapa hal yang kami lihat, Pak. Yang pertama adalah satu, konsistensi wajah dengan data Dukcapil. Itu satu, konsisten atau tidak. Dua, kami akan berusaha melihat dari video tersebut, apakah ada modifikasi virtual atau tidak. Karena siapa tahu kan dia pakai kamera yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, dia bisa mencuri kemiripannya, Pak. Ketiga, kami lihat kehangatan wajah, Pak. Karena kalau nonton film-film Mission Impossible gitu kan, wah bisa buka, gitu ya. Nah, tiba-tiba ini kan. Jadi kalau kamera handphone yang memungkinkan, kami juga berusaha mendeteksi kehangatan wajah. Nah, lalu kalau kami lihat dari sisi deepfake itu sendiri, kalau dulu mesti 99,9% mirip, baru kami buka. Sekarang malah kebalikannya, Pak. Karena tidak mungkin saya berusaha membuka akun saya, setiap kali buka mukanya selalu sama, make-up-nya selalu sama, rambutnya selalu perfect gitu ya. Justru kayak gitu kami curigai gitu ya. Tampangnya selalu sama, bajunya selalu sama, dengan 10 transaksi terakhir, ini kami curigain, Pak. Jadi memang butuh banyak inovasi, menciptakan peraturan-peraturan fraud identification sedemikian rupa, Pak. Nah, satu contoh inovasi yang kami lakukan, ada sekarang banyak sekali fitur kayak misalkan cek rekening dan sebagainya. Nah, kami bangun itu nempel dengan rekening kami. Ketika mau melakukan transfer nasabah, dia masukkan nomor yang sudah terdaftar di cek rekening. Kami akan mengeluarkan warning. Kami nggak bisa melarang, Pak, karena itu kan hak daripada nasabah. Tapi kami akan keluarkan warning, apakah Anda yakin mau melakukan transfer ke nomor ini? Karena nomor ini sudah pernah dilaporkan di scam center. Atau nomor ini sudah pernah dilaporkan di cek rekening. Oh, gitu ya? Minimal, Pak, kalau orang baca itu, oh iya, saya cek dulu dia, ini kok keluar warning seperti ini, Pak. Jadi dia akan berpikir 2 kali. Oke. Ya, jadi kita berusaha mengurangi dari sisi itu, Pak. Karena kan secara sistem kita bisa langsung terkoneksi dan kami bisa berikan warning. Jadi di waktu sebelum transfer udah keluar warning itu? Iya. Bagus, luar never sih, biasa. Kerja sama dengan PPATK dan lain-lain. Iya, Pak. Jadi kan ada beberapa database, daftar hitam, daftar yang udah dilaporkan, cek rekening. Nah, kami bangun koneksi ke situ, Itu Pak. bisa. Itu ya, satu-satunya kah di Saya digital yakin banking? beberapa sudah mulai sih, Pak. Jadi Mulai. jadi data Itu PPATK kerjasama. bisa di Udah mulai. juga. Oh, enggak. Kami nggak dapat data PTK, tapi lebih ke nomor-nomor yang sudah terindikasi ada kayak situs cek rekening, Pak. Ya, jadi ada beberapa database. Biasanya mereka yang pernah tertipu oleh nomor rekening Iya. itu, dia lapor tuh, Pak, ke scam center misalnya. Nah, kami berusaha bangun koneksi dengan lebih banyak lagi, Pak. Ya, minimal kami bisa warning, Pak. Iya. Masalah dia bilang, enggak, saya yakin Iya. dia transfer, Iya. kami nggak bisa halangi kan. Iya. Tapi dengan itu minimal bisa mengurangi, Pak. Kami berharap seperti Iya, itu. iya, bagus sekali tuh, bagus sekali. Bagus. Iya, iya, Luar iya. biasa. Tapi ya itulah, Pak, penipu kan juga
inovasi terus ya. Iya. Jadi kalau udah dilaporkan nanti dia akan berusaha cari cara lagi gitu ya. Jadi ini memang proses Jangan-jangan yang nanti waktu keluar ada warning itu nomor rekening si bank gitu gimana? bisa juga Pak. Karena Bisa kalau juga, kan? memang nomor rekening si bank itu sudah pernah dilaporkan, maka secara ketika kami cek rekeningnya, kalau nomor si banknya sudah pernah terlibat dalam kasus itu dan dilaporkan, itu akan muncul warningnya Pak. Terus si bank sendiri nggak investigasi? Kan itu account si bank juga. Oh, biasanya kalau udah dilaporkan seperti itu biasanya sudah ada instruksi dari kepolisian Pak, untuk bagaimana prosesnya. Aha. Jadi kami nggak bisa serta-merta mengambil satu tindakan tanpa Iya. instruksi dari pihak yang berwenang. I see. Karena biasanya di banknya sendiri itu juga sebetulnya kita watch out. Kalau udah ada betul. laporan seperti itu kita masuk watchlist. Betul. Dan bank digital itu termasuk yang istilahnya apa ya? Salah satu bank yang bisa dibilang dijadiin sarana buat penampungan. Iya. Betul. Karena gampang bukanya kan Pak. Iya. Iya. Tapi Itulah satu sebabnya sisi- kemarin didormankan. Tapi satu sisi Kita satu topik sih. iya. Itu topiknya sendiri Pak. Tapi kalau di Cbank nggak mungkin ada rekening dorman ya, aktif sih. Sedikit. lah. Transactional Pak, Tetap- karena tetap transactional ada sih, bener. Pak. Iya. Tetap Sedikit, sedikit Iya. lah. Iya. Tapi minimal ketika mereka mau mengaktifkan kembali kan kita bisa langsung melakukan ini ya KYC, Iya, verifikasi gitu. Jadi dengan teknologi kami pastikan bahwa memang itu nggak ini ya take over ya. Tapi memang inilah pentingnya edukasi Pak. Jadi kalau dengan bank digital dengan pengembangan teknologi, akun take over bisa diminimalisir. Yes. Tapi social engineering itu masih banyak. Wah ya. Yes. Sosial tuh engineering-nya itu yang mesti di-educate juga. Betul Yes. Pak. Dan memang untuk social engineering ini butuh edukasi yang intens ya. Ya, kalau take over itu susah lah Pak, karena AI mendeteksi AI, kita bisa cegah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang tahu password dan PIN saya pun, kalau dia coba dari bank handphone lain, kami bisa identifikasi. Karena 5 menit yang lalu dibuka di Jakarta Selatan, masa sekarang tiba-tiba buka di Aceh? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu kita bisa identifikasi. Tapi kalau saya ditipu lalu saya pengen mentransfer, itu sulit. Iya. Ya, itu sulit. Makanya itu butuh edukasi terus-menerus. Pak Jun, pertanyaan dari saya nih, kebetulan tadi Pak Bayu mention mengenai dormant account kan lagi rame nih lately. Bisa kasih gambaran nggak Pak, terutama ke nasabah-nasabah Cbank, kategori dormant account di Cbank itu setelah berapa lama nggak ada transaksi? Ya, standarnya itu memang 6 Beda. bulan ya. Ya kalau 6 bank bulan. data 6 bulan, PPATK 6 aja bulan 3 tidak ada bulan. transaksi, Iya. termasuk juga tidak melakukan pengecekan saldo apa segala macam yang nggak Iya, buka betul. sama sekali. Nggak ya. buka sama sekali. Nah, karena kita kasih bunga harian, jadi memang ini Hidup kan- terus. Selama ada saldo hidup terus. Iya. Dan memang tipe orang yang menggunakan bank kami bukanlah tipe orang yang menggunakan uangnya sampai lupa berapa banyak uangnya. Tapi memang orang yang memang membutuhkan rekening kami untuk melakukan transaksi Transaksi, harian. ya. Iya. Beda kalau misalkan uangnya saking banyaknya, Oh. sampai komanya aja nggak kelihatan gitu ya. Digitnya di Iya, apps-nya kata- jadi dia bahkan cukup. mungkin nggak Nggak kepikiran untuk buka ya. Tapi karena pengguna kami itu memang segmen yang tiap hari perlu Yes. transfer, perlu Transactional lah bayar, ya. transaksional. Jadi memang tingkat engagement lebih tinggi. By default otomatis jadi akan ini. Iya. Oke, kalau kita ngobrol terus nggak selesai. Selesai. Seru sekali. Menarik nih untuk bisa Menarik terus sekali. Nanti ada ya. satu sesi khusus dormant, Pak. Oh. Itu tergantung ada orang PPTK atau enggak, Pak. Kalau orang PPTK aja mungkin dari bank sulit hadir. Tapi saya pikir PPTK harus belajar dari Cbank. Caranya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah judol segala macam. Itu multi aspek sih, Pak. Ya, multi aspek sih, Pak. Oke, nanti kita bahas khusus, Pak. Iya, iya. Pemirsa, demikianlah diskusi seru kami dengan Junaidi Liu dari Cbank. Beliau adalah Wakil Direktur Utama dari Cbank. Banyak sekali hal-hal yang kita diskusikan yang baru juga yang kita bisa dengarkan, ya. Dan kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya, Road to Digital Banking Awards 2025. Sampai jumpa lagi.